Halo teman-teman semuanya, perkenalkan dengan saya Yezizi. Kali ini sudah ada Pak Enco Chin. Nah, kita ini mau membahas mengenai kabar yang cukup menyedihkan ya di dunia fotografi sendiri. Pagi ini kita mendengar Olympus is getting out of the camera business. Nah, gimana tuh Pak ceritanya? Ya, jadi ceritanya adalah Olympus itu sebuah perusahaan yang bikin kamera, tapi sebenarnya Olympus itu bukan hanya bikin kamera saja, tapi dia juga bikin peralatan untuk medis, seperti endoskopi. Ala-ala endoskopi itu kayak kamera yang kita bisa masukin ke perut bagian tubuh lah, untuk ngambil foto-foto, sehingga nanti dokternya bisa mendiagnosa dengan tepat untuk pengobatan itunya. Jadi di bisnis medikal Olympus sangat sukses, tapi di divisi kamera atau disebut juga divisi imaging itu dari bertahun-tahun, beberapa tahun yang terakhir terus mengalami kerugian. Ya, sehingga dengan kerugian itu akhirnya ya tanggal 24 kemarin memutuskan untuk akhirnya secara resmi untuk melepaskan divisi imagingnya itu untuk dikelola oleh yang namanya JIP, Japanese Industrial Partner. Nah, itu adalah perusahaan yang biasanya perusahaan investment yang biasanya memang mencari perusahaan yang sudah lepas ya, melepaskan divisinya yang biasanya kondisinya buruk. Nah, kemudian nanti di JIP itu akan mengelolanya, ya mencoba untuk mengelolanya, dan kemudian kalau dalam 1-2 tahun dengan penghematan, dengan bermacam-macam cara itu akhirnya bisa menguntungkan kembali, dia akan jual lagi ke perusahaan yang lain atau dia tetap pertahankan. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi Olympus tidak get out of business, bukan tiba-tiba terus tutup menghilang semua. Dari peredaran, tapi memang ada proses lah ya di situ nantinya. Betul, itu ceritanya seperti itu. Nah, mungkin kan ada yang gimana? Jadi kayak ada beberapa teman saya yang memang penggemarnya Olympus sendiri ini Pak gitu. Nah, pada saat saya langsung kirim berita ini, terus kayak mereka sedikit kecewa dan mereka bilang, ya gimana dong, ada yang baru beli Olympus, ada yang udah penggemar lamanya Olympus gitu, terus mereka berpikir apa aku mesti ganti kamera lain atau gimana gitu. Gimana tuh Pak tanggapan Bapak? Ya, jadi kalau teman-teman yang sudah punya kamera dan lensa Olympus dan juga bahkan baru beli ya, tidak perlu terlalu berkecil hati. Pada dasarnya kamera atau lensa yang kalian udah punya itu kalian tetap bisa pakai untuk foto kan, tidak ada masalah. Dan juga dalam keadaan short term, misalnya sampai akhir tahun atau mungkin tahun depan, itu pelayanan seperti garansi atau spare partnya masih tersedia mestinya. Jadi masih tetap ada. Jadi teman-teman masih bisa menggunakannya dalam short term. Hanya kalau misalnya untuk pemikiran long term, alias misalnya mungkin 4-5 tahun ke depan, ya kita nggak bisa garansikan Olympus itu masih akan hadir di negara bermacam-macam negara. Mungkin Olympus itu secara brand masih ada, mungkin tapi menjadi lebih kecil. Contoh misalnya dia hanya beroperasi di Jepang saja. Nah, itu agak merepotkan kalau kita misalnya di Indonesia untuk memiliki Olympus terus kemudian rusak, kita spare partnya segala macam itu agak lebih sulit. Tapi dalam short term itu oke. Dan lalu ada ketolong juga karena kita tahu bahwa Olympus itu kan bagian dari konsorsium Micro Four Thirds System. Nah, di situ sudah ada juga banyak perusahaan. Nah, tapi memang yang bikin kamera dan lensa yang lengkap itu nggak banyak. Ya, salah satunya partner yang paling lengkap itu Panasonic Lumix. Nah, teman-teman yang punya kamera Olympus bisa pakai lensanya Lumix misalnya. Atau sebaliknya misalnya teman-teman punya kamera Olympus dan lensa Olympus tapi kameranya mungkin rusak, spare part nggak bisa ini lagi, masa depan Olympus nggak bikin kamera lagi, ada kamera Lumix yang canggih dan terbaru, teman-teman bisa beli yang Lumix terus kemudian bisa memasangkan lensa Olympus yang kalian sudah punya. Jadi istilahnya lensa-lensa kamera itu hidupnya masih panjang karena masih ada temennya. Terus untuk lensa-lensa juga banyak sekali perusahaan yang bikin lensa untuk Micro Four Thirds. Saya pikir
tidak mengurangi keasikan kalian untuk mengeksplor fotografi kalau bagi teman-teman yang baru beli. Jadi nggak usah terlalu berkecil hati. Cuman mungkin agak concernnya kayak untuk long last-nya ya Pak ya, untuk kepanjangan long term-nya itu jangka panjangnya kayak kita mesti berpikir lagi apakah nantinya ini akan kayak barang-barangnya spare part-nya kalau rusak bagaimana. Terus habis itu kayak yang tadi Bapak bilang kayak mungkin prosesnya kalau misalkan kayak kamera itu setiap beberapa tahun sekali dia keluar baru, mungkin yang ini agak terhambat sedikit ya Pak ya. Betul, saya pikir konsentrasi si JIP ini untuk mengelola Olympus ini dia pasti pertama dia akan hitung-hitung dulu kira-kira apa sih yang bikin rugi. Nah yang bikin rugi itu bakal dipotong-potong sama JIP misalnya dia mungkin akan memecat banyak karyawan. Terus kemudian bagian insinyur yang research and development untuk produk baru itu mungkin ada on hold, dihentikan dulu atau dikurangin. Dan tapi untuk mungkin ada produk-produk yang sebelumnya sudah direncanakan, karena banyak produk-produk Olympus yang sudah direncanakan sejak 2-3 tahun yang lalu. Nah itu mungkin bisa aja tahun ini masih ada rilis produk baru. Tapi kedepannya lagi, misalnya 2-3 tahun lagi, itu kan berarti perencanaannya sekarang. Jadi kita mungkin 2-3 tahun lagi kita nggak terlalu banyak lihat ada produk baru dari Olympusnya itu sendiri. Kecuali mungkin yang seperti Bapak bilang di pembahasan kita ya Pak, ada yang memang suka dengan Olympus, ingin memberikannya itu. Ya itu alternatif yang lebih optimis. Jadi ada misalnya ada seorang yang mungkin kaya raya, sudah tidak ada masalah dengan uang, dan dia sangat mencintai brand Olympus itu. Dan kemudian dari 1-2 tahun ke depan dia beli dari JIP misalnya Olympus brand itu, terus kemudian dia akan hire insinyur yang sangat talented, berbakat untuk dia bikin rancang lagi kamera baru yang Olympus dan lensa baru, dan penjualannya meningkat baru kalau dia lebih bagus, inovatif, dia bisa lebih itu yang lebih optimistis. Tapi kalau kita melihat realitas saat ini, contohnya misalnya industri kamera itu kan bukan pada kondisi yang baik ya. Contohnya misalnya banyak sekali ponsel-ponsel yang kualitasnya sudah bagus, dan itu apakah investor yang meskipun dia cinta dan Olympus, dia tentunya dia mungkin sayang duitnya juga kan kalau sia-sia gitu ya. Jadi ya namanya juga ujung-ujungnya juga duit juga yang perlu dihitung. Kalau misalnya dia merasa, aduh gua meskipun keluarin segitu banyak untuk bikin kamera, tapi kalau misalnya kurang bersaing ataupun memang travel itu jumlahnya semakin menurun, otomatis jadi tidak bisa tidak bisa recoup, tidak bisa menghasilkan hasil yang baik juga. Pandemi kayak gini juga kayaknya semuanya bisnis apapun itu turun ya. Iya, jadi kita kemungkinan realistasnya Olympus akan menjadi perusahaan yang lebih kecil, dan kemungkinan untuk ada investor itu kita lihat kondisi ekonomi ke depannya. Jadi kemungkinan sekarang masih belum. Next lah ya kita lihat ke depannya gitu. Karena ini juga baru rilis kan ya beritanya kali ini. Betul. Paling itu aja kali ya Pak yang kita bahas kali ini. Ya, mungkin kita bahas itu aja. Jadi teman-teman intinya kita tidak perlu terlalu khawatir dengan ini. Jadi Olympus tetap akan menjual produknya, dan soal apakah ada obral, saya pikir harga mungkin tetap ya normal-normal, mungkin ada diskon-diskon dikit, tapi kemungkinan besar tidak sampai kebanting banget, karena toko-toko tetap perlu untung dong. Masa toko-toko mau jual rugi, kan kemungkinan kecil. Tapi kalau kita lihat di pasar bekas, mungkin aja banyak yang punya Olympus terus jadi panik ya, mungkin dia nggak mendengar video kita ya, tidak membaca dengan baik, jadi dia pikir Olympus udah bangkrut atau Olympus tiba-tiba gak ada, dia panik jualan. Ya udah deh, pokoknya gear gue yang Olympus gue mau jual seberapa aja deh. Nah itu bisa akhirnya harga-harga di pasaran bekas itu bisa jadi murah. Jadi bagi teman-teman justru kalau membutuhkan itu, coba lihat pasar secondnya dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Mungkin itu bisa menjadi mendapatkan gear yang good value ya misalnya. Tapi mungkin Bapak
di sini mungkin kita butuh perjelas lagi ya Pak. Kayak Olympus itu bukan pamit, dia hanya bukan pamit keseluruhan, tidak ada di peredaran gitu ya sana. Karena yang saya lihat tadi itu masih ada banyak yang tanya, wah ini peredarannya gimana? Apa udah nggak ada lagi atau gimana? Betul. Mungkin kita butuh perjelas di sini bukan Olympus itu menghilang gitu langsung, enggak gitu. Ya, karena judul dari headline koran itu kan dibikin sefantastis mungkin ya supaya orang bisa menarik perhatian orang-orang ya. Ya, seperti ya salah satunya di Instagram kita juga sih. Iya. Oke. Jadi mudah ya bisa follow Instagram kita untuk update berita terbarunya juga nanti. betul, dan kemudian juga baca dengan teliti dan jelas supaya teman-teman tidak salah info ya. Oke. Saya Ence Chin dan Yesi, kita pamit dulu. Mudah-mudahan informasi yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.